biasa, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih boleh Tuhan berikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun ibadah live streaming, tapi kita percaya dimanapun adik-adik berada saat ini, Tuhan hadir di tengah-tengah saudara dan adik-adik semua. Amin. Nah, hari ini Kak Dewi nggak sendirian. Kak Dewi ditemani sama kakak-kakak yang luar biasa, kakak-kakak yang cantik, kakak-kakak yang baik hati dan tidak sombong. Namanya siapa, Kak? Kak Ivel. Kakak siapa? Kak Andani. Nah, Kak Dewi ditemani sama kakak-kakak yang luar biasa. Dan saat ini adik-adik di rumah harus semangat, harus tenang, harus sungguh-sungguh datang sama Tuhan ya. Oke, yang masih lari, yang masih main HP, yang masih ngobrol sama mamanya, atau yang masih ngemil, masih makan, disimpan makanannya, disimpan semua aktivitasnya dulu. Kita mau tenangkan hati kita mau datang sama Tuhan, kita mau memuji Tuhan ya. Oke, yuk Kak. Kita mau katakan sama Tuhan Yesus, Engkau Bapa kami yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik sekolah minggu, sama-sama kita katakan
Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Tuhan baik dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siap untuk lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Semua anak-anak sekolah minggu yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke, kita mau nyanyikan pujian Hatiku Penuh Dengan Nyanyian. Siapa yang hatinya di sini bergembira? Saya. Hatinya Kak Iva bergembira nggak? Gembira dong. Hatinya Kak Adani gembira nggak? Iya, senyum. Sama-sama ya, kita memuji Tuhan. Hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sekali lagi Kak, hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala. Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Nama Dia siapa? Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Dari awal ya adik-adik, sama-sama ikuti gerakannya Kak Dewi, Kak Ivel, sama Kak Ardani. Yuk, dengan semangat sama-sama dari awal kita mau katakan sama Tuhan Yesus, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala. Dialah siapa? Dialah Raja, Dialah Tuhan. Siapa? Nama Dia siapa? Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Ku kasihi Kau, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi Kak, ku kasihi Kau. Sama-sama. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sama-sama lihat kanan kirinya. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi dengan semangat katakan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Yeay, bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, masih semangat? Semangat dong. Semangat Kak? Semangat. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Sama-sama katakan, dengar Dia panggil nama saya. Ikuti gerakannya Kak Dewi, Kak Ivel, dan Kak Ardani ya. Oke. Dengar Dia panggil nama saya.
duduk kembali. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau tenang. Kita mau dengarkan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Yuk semua duduk tenang. Kita mau datang sama Tuhan. Tuhan Yesus adalah sahabat yang terbaik. Tuhan Yesus tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus mengasihi kakak-kakak yang ada di sini, dan mengasihi adik-adik di rumah, dan mengasihi semua kita yang percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, Yesus sahabat. Sahabat
kasih Tuhan, karena Engkau sahabat kami yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memilih kami menjadi anak-anak Tuhan, dan kami percaya Tuhan selalu mengasihi hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau duduk tenang, kami mau dengarkan isi hati Tuhan. Tuhan Yesus berbicara kepada setiap kami anak-anak sekolah minggu, dan mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan isi hati-Mu dalam nama Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan dengan semangat katakan amin. Silakan duduk kembali. Hai, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa dong. Ingat ya adik-adik, saat kita dalam Tuhan Yesus, walaupun mungkin dalam keadaan sedih, saat ini nih masa lockdown, gak sekolah, gak ketemu teman-teman. Tapi kalau kita dalam Tuhan Yesus, apapun keadaannya, kita pasti berkata, luar biasa tante, luar biasa om, luar biasa kakak-kakak. Wah, itu baru anak Tuhan Yesus. Sepakat? Sepakat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, puji Tuhan ya, kita boleh ada lagi sampai hari Minggu hari ini. Kita percaya itu karena siapa? Karena Tuhan Yesus dong. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Ada Kakak Dewi, ada Ivel, ada Ardan. Wah, ketemu luar biasa ya. Nah, saatnya kita mau sama-sama ngapain ya Kak? Mau dengar firman Tuhan. Nah, mau dengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah boleh silakan duduk, tenang, siapkan Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya, duduk tenang. Kita mau sama-sama dengarkan pesan firman Tuhan. Nah, saat ini kita mau sama-sama cerita tentang jangan dulu deh. Kakak mau tanya nih, di rumah selama lockdown yang rajin berdoa angkat tangannya. Wah, keren. Harus rajin berdoa ya. Nah, adik-adik kita tuh harus berdoa. Kenapa sih tante kok harus berdoa? Kenapa? Kenapa tuh harus berdoa? Yuk. Kenapa harus berdoa ya? Karena kita punya teladan. Siapa teladannya kita? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dong pastinya. Kenapa harus berdoa adik-adik? Karena kita punya teladan Tuhan, teladan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Yuk kita lihat kenapa harus jadi teladan. Kita lihat Tuhan Yesus berdoa. Yang pertama, di dalam Markus pasal yang pertama, Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Kita baca sama-sama ya Tante Novi. Siap. 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, di sini I-nya itu huruf besar. Itu menandakan bahwa Tuhan Yesus. Dikatakan pagi-pagi benar. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar. Nah, tadi pertanyaan Tante Novi, kenapa ya? Kenapa sih harus berdoa? Yang pertama, kita meneladani Tuhan Yesus. Terus buktinya di mana? Ini nih, di Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, pagi-pagi adik-adik di rumah ngapain? Masih tidur. Ini kan libur, Kak. Nah, mari kita mau lihat contoh yang luar biasa, teladan yang luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan bangun pagi-pagi loh teman-teman. Jadi adik-adik di rumah, kalau walaupun libur, ayo berusaha membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, berdoa. Nah, yang kedua, kita mau lihat nih, kenapa harus berdoa? Kenapa sih harus meneladani Tuhan Yesus? Karena yang kita mau lihat di ayat selanjutnya, Matius 14 ayat 23. Matius 14 ayat 23. Oke, baca ya Tante Novi. 1, 2, 3. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Luar biasa Tuhan Yesus. Tadi di Markus pasal yang pertama, pagi-pagi benar Tuhan sudah berdoa. Ini dikatakan setelah beraktivitas ya, malam hari Tuhan Yesus berdoa. Di mana? Di tempat yang sunyi. Karena tidak bisa kita pungkiri ya adik-adik, biasanya kalau kita berdoa rame-rame gitu kan nggak konsen ya Tante. Nah, meneladani Tuhan Yesus. Nah,
kalau adik-adik di rumah lagi sendiri, mungkin orang tuanya lagi pergi, ambil waktu untuk berdoa. Tuhan Yesus pasti menjawab doanya kita, amin. Amin. Kita harus tetap setia, kita harus tetap sabar karena Tuhan pasti menjawab doa-doanya kita. Amin. Kemudian kita mau lihat, Kak udah tahu nggak berdoa itu bagaimana? Nah, itu Tante, tadi kan kita udah meladani nih Tuhan Iya. Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu teladan kita. Kenapa Iya. kita harus berdoa? Karena Tuhan Yesus memberi kita teladan. Iya. Nah, yang kedua Tante, kira-kira kenapa sih? Apa sih berdoa itu Tante menurut Tante? Tante Mika, kan kebanyakan orang berdoa nih, Tuhan berkati makanan ini, itu kan juga berdoa. Kira-kira Iya. apa sih berdoa itu Tante? Oke deh. Nah, berdoa itu benar kata Tante Novi tadi, berdoa itu kita itu berbicara sama Tuhan, itu merupakan satu alat yang kita gunakan satu kita pakai untuk berkomunikasi dengan Oke. Tuhan. Jadi berdoa itu berarti ada dua pribadi kita sama Tuhan. Nah, kita mau lihat apa sih doa itu. Nah, yang pertama, berdoa itu adalah penyembahan, teman-teman. Nah, di sini penyembahan. Katakan kalau kita cinta Tuhan Yesus. Nah, di dalam doa itu nggak salah sih kalau kita bilang terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, nggak salah. Tapi di sini dalam artian yang lebih luas bahwa doa itu adalah penyembahan. Dimana di dalam doa ini kita mengungkapkan rasa cintanya kita, rasa sayangnya kita sama Tuhan Yesus. Saya berdoa, Tuhan, saya mengasihi Tuhan Yesus, saya mencintai Tuhan Yesus. Nah, yang pertama doa itu adalah penyembahan. Kemudian lanjut yang kedua, doa itu adalah pengakuan, Tante. Jadi jangan lupa di dalam doanya kita harus pengakuan, karena sebagai anak-anak, sebagai manusia ini, anak-anak sekolah minggu itu, karena kita masih manusia, kita tidak luput dari kesalahan ya. Ya walaupun kita berusaha supaya tidak berdosa, tapi karena kita manusia, seringkali kita tuh sering nyakiti hati orang tua. Misal nih, tante tolong ambilin ini, nggak mau. Nah, itu sudah dosa. Karena kenapa? Kita menyakiti hati orang tuanya kita. Nah, doa adalah yang kedua tadi apa, Tante? Pengakuan. Jadi ada pengakuan di hadapannya Tuhan. Kita berdoa, Tuhan ampuni saya, hari ini saya sudah malas disuruh mama papa, hari ini saya sudah nyakiti adik, nyakiti kakak. Jadi doa itu adalah pengakuan adik-adik di rumah. Yang pertama tadi penyembahan, yang kedua pengakuan. Kemudian kita mau lihat yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah bersyukur. Tadi ada penyembahan, pengakuan, sekarang bersyukur. Tuhan, saya bersyukur boleh bangun pagi hari ini, masih Tuhan berikan kesehatan, bersyukur untuk nafas. Kemudian kalau malam mau tidur, Tuhan terima kasih, Tuhan telah jaga kami sepanjang sepanjang hari ini, boleh malam hari ini beristirahat. Kalau mau makan, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Nah, yang ketiga doa adalah ucapan syukur. Nah, lanjut ya. Yang keempat itu adalah permohonan. Teman-teman, permohonan artinya itu kita datang sama Tuhan. Tuhan, misalnya Tuhan, saya berdoa untuk bangsa Indonesia biar cepat pulih. Tuhan, berdoa untuk mama yang sakit, berdoa untuk papa, berdoa untuk pekerjaan mama papa. Nah, itu doa, teman-teman. Jadi yang keempat itu ada permohonan. Jadi yang doa tadi ada 4 ya, Kak. Yang pertama apa? Penyembahan. Yang kedua pengakuan. Yang ketiga ucapan syukur, bersyukur. Yang keempat itu permohonan. Ingat ya, teman-teman. Ya, mungkin masih ada pengertian lain, tapi secara umum ini tuh doa. Kita tidak hanya fokus Tuhan mengucap syukur, tapi kita lupa kalau kita ini orang-orang yang berdosa. Kita harus mengaku di hadapannya Tuhan. Kemudian doa itu adalah penyembahan, di mana kita bilang kalau kita cinta sama Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Oke, siap teman-teman? Nah, Siap. kita lanjut. Kak, tahu nggak kapan harus berdoa? Nah, kira-kira kapan ya Tante berdoa itu? Apa harus pagi-pagi? Apa harus cuma malam aja? Apa siang aja? Atau kalau ada waktu luang Tante? Ya, tadi kan Tuhan Yesus berdoa pagi sama malam. Itu benar, teman-teman. Tapi kan kalau misal nih orang tua bangun pagi-pagi ngurusin anak, ngurusin
rumah tangga, ngurusin adik-adik gitu. Kalau tidak sempat pagi-pagi ya harus berdoa, tapi ada waktu luang yang kita sediakan untuk Tuhan, dimana kita bisa fokus sama Tuhan, hanya kita menikmati hadirat Tuhan. Nah di sini untuk adik-adik, kapan sih kita harus berdoa? Nah, sebelum tidur dan bangun tidur. Itu jangan lupa berdoa sebelum tidur. Gimana ya doanya sebelum tidur? Sebelum tidur. Oke, kita mau berdoa nih Tante buat sebelum tidur. Biasanya kalau kita berdoa buat sebelum tidur, biasanya Tuhan Yesus terima kasih, karena kan sebagai doa tadi kita bersyukur ya Tante, sebagai alat pengakuan kita. Apalagi ketika kita mau tidur pasti kita harus minta ampun sama Tuhan, karena seharian kita tuh pasti kita telah berbuat dosa. Gitu kan Tante. Luar biasa. Yang pertama jangan lupa ya, berdoa itu harus tenang. Nggak boleh di tempat keramaian, tapi kita harus lihat waktu-waktunya dimana kita bisa menikmati, dimana kita bisa ngobrol dengan tenang, ngobrol dengan enak bersama Tuhan. Nah, dimana kapan kita berdoa? Yang pertama tadi sebelum tidur dan bangun tidur. Yang kedua nih saat mau makan, Tante. Bersyukur juga ya Tante. Jadi sebelum makan kita berdoa. Kemudian yang ketiga mau belajar harus berdoa juga dong Tante. Iya. Karena minta permohonan ya Tante, supaya dikasih hikmat. Iya, mau belajar. Tuhan tolong berikan hikmat, berikan kepintaran sama saya. Nah, kemudian sebelum melakukan aktivitas lainnya juga Tante, mau ke gereja, kemudian mau ke sekolah, itu berdoa. Kalau adik-adik di rumah mungkin masih TK nih, perlu bimbingan orang tua ya, kasih tahu mama papa berdoa yuk, saya mau ke sekolah. Nah, percaya kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita bawa semua pergumulan doanya kita di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan akan beserta dengan kita. Amin. Amin. Nah, kemudian di sini ada juga kapan sih kita harus berdoa? Saat kita mau berpergian jauh juga sama keluarga. Jangan malu-malu bilang, mama papa kita doa yuk. Nah, jangan pernah malu teman-teman. Jadi hari ini kita sudah belajar tadi, kenapa sih kita harus berdoa? Karena kita meneladani Tuhan Yesus. Kemudian doa itu apa sih? Ada penyembahan, ada pengakuan, ada ucapan syukur. Kemudian yang ketiga ada permohonan. Kemudian kapan aja sebenarnya ya adik-adik di rumah, saat kita ada waktu luang, ada waktu yang benar-benar indah kita mau nikmati sama Tuhan, kita datang berdoa, karena doa tadi adalah penyembahan. Jadi saat mungkin adik-adik di rumah nggak ada mama papa, walaupun ada mama papa ya, ambil waktu untuk berdoa. Jadi sebelum tidur, bangun tidur, sebelum makan berdoa, kemudian ada sebelum belajar, sebelum melakukan aktivitas apapun teman-teman, sebelum ke gereja, sebelum ke sekolah, berpergian jauh, itu harus berdoa, wajib berdoa. Karena kenapa? Itu adalah alat kita untuk ngomong sama Tuhan. Kita mau serahkan semuanya sama Tuhan. Amin. Amin. Nah, saat ini teman-teman kita mau belajar doa 5 jari. Jadi doa 5 jari ya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa aja berdoa apa saja, tapi ini mempermudah adik-adik di rumah untuk mengingat doanya terarah gitu. Yang pertama kita mau lihat jempol. Ibu jari, jempol. Nah, kita ingat 5 jari, doa 5 jari jempol itu kita mau belajar mendoakan keluarga kita kan. Jadi jempol tadi kita berdoa untuk keluarganya kita. Kemudian jari telunjuk itu kita belajar mendoakan guru sekolah minggu. Kita berdoa mendoakan Pak Pendeta, berdoa untuk guru-guru di sekolah ya. Nah, kemudian jari tengah itu karena paling tinggi ya. Kita berdoa untuk para pemimpinnya kita, para pemimpin mulai dari presiden gitu, gubernur, menteri-menteri, bupati, sampai pemimpin-pemimpin di RT RW. Jadi boleh juga, sekarang kan kita lagi menghadapi ini nih, COVID-19 ya. Bisa juga kita berdoa untuk tim medis, karena mereka kan ada di garda depan nih. Jadi kita berdoa. Kemudian jari manis, ini kan kayak lemah banget ya Tante. Iya, kita berdoa untuk orang-orang yang lemah, seperti mungkin orang yang dalam keadaan kelaparan, teman-teman, mungkin yang lagi sakit. Nah, kemudian yang terakhir ini paling kecil itu diri kita sendiri. Jadi 5 ya Tante. Yang jari telunjuk untuk keluarga. Jari jempol dong. Ibu jari untuk keluarga besarnya kita. Jari telunjuk untuk guru sekolah minggu, Pak Pendeta, guru-guru di sekolah. Kemudian jari tengah untuk para pemimpin. Kemudian jari manis bagi mereka yang lemah, yang sakit.
Kemudian bagi yang lapar gitu, nanti yang ada di jalanan itu kan mereka lemah ya tante. Kemudian yang terakhir untuk dirinya kita sendiri. Oke, yang mengerti boleh katakan amin. Amin. Yang diberkati lambaikan tangannya. Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan teman-teman, saat ini kita mau apa ya tante? Ini kreativitas. Iya, nih. kita mau kreativitas ya biar adik-adik di rumah itu produktif. Ada Iya. kegiatan. Nah, seperti ini tante sudah buat, tapi tante mau kasih tahu itu ada, terserah, ini ada kertas lipat, terserah adik-adik mau pakai warna apa, terserah sesuai dengan warna favoritnya. Ini ada warna kuning sama warna biru, terus boleh pakai spidol, pakai pulpen, dan sediain gunting. Nah, saat ini tante jelaskan dulu ya, buat nanti di apa ya namanya tante? Di kertas, ditempel. Ditempelin tangannya, terus itu digambarin kayak gini, pakai pulpen atau spidol. Nah, kemudian seperti yang sudah tante jelaskan tadi, nanti di share ya di ini, di slide-nya, nanti di share di layarnya. Yang jari jempol tadi berdoa untuk keluarga, guru sekolah minggu, kemudian ada pemimpin, orang-orang yang lemah, kemudian diri sendiri. Nanti buat seperti ini, boleh tulis nama, dan ini nanti teman-teman di rumah buat sekreatif mungkin. Nanti ini jadi challenge ya teman-teman. Jadi saat adik-adik sudah buat sekreatif mungkin. Ini bisa teman-teman tempel di kamar atau mungkin simpan jadi pengingat ya bahwa berdoa itu penting. Nah, sekarang tante sama tante Novi mau buat dulu. Nanti adik-adik di rumah juga buat ya. Nanti setelah itu kalian buat sekreatif mungkin, secantik mungkin. Nanti dua orang atau satu ya kak pemenangnya? Oh, jadi 2 orang pemenangnya akan 2 orang pemenang yang Terbaik. kreatif yang terbaik itu akan mendapat apa ya kak? Mendapat berkat pokoknya. Oke, siap di rumah? Siap. Oke. Ini tante. Ini ya kertasnya. Gini loh, ya. Ini sudah jadi ya. Tinggal digunting. Terserah teman-teman mau digunting dulu atau mau ditulis. Tulis dulu ya biar. Nah, kalau lagi pakai gunting harus dalam pengawasan orang Orang tua. tua. Apalagi yang masih kecil-kecil ya. Keluarga, tante. Jadi ibu jarinya tadi keluarga. Jari telunjuk berdoa untuk guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah, Pak Pendeta. Terserah teman-teman mau nambahin boleh. Kemudian yang jari tengah yang paling tinggi ini kita berdoa untuk para pemimpin. Kemudian jari manis ini kita mau doain bagi mereka yang lemah. Kemudian kelingking kita berdoa untuk diri kita sendiri. Nah kayak gini ya. Ini tante mau gunting dulu. Hati-hati ya kalau gunting.
pakai spidol yang warna-warni biar lebih cantik. Dikasih krayon ya tante, Iya. dikasih warna. Nanti jangan lupa tulis di bagian lebarnya ini telapak tangannya itu tulis nama. Lupa. Terus nanti kalau udah jadi kirim ke nomor WA-nya tante ya. Nanti dikirim, oke? Jadi Wow, doa- Tante Novi cepet banget dong. Keren sekali. Tulis nama Tante. Ya, jangan lupa ya, sampahnya jangan buang sembarang. Buntingnya kalau udah selesai, kembalikan ke mama papa, kakak, atau siapa saja yang ada di rumah. Oke, kita belum tulis nama nih. Oke, seperti ini nih teman-teman. Nanti terserah teman-teman di rumah mau kasih sekreatif, mau kasih bunga-bunga, gambar apa terserah. Sekreatif mungkin, oke? Oke. Siap. Nah, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan sore hari ini. Yang mau rajin berdoa, boleh angkat tangannya. Siap ya, Tante? Siap Oke. dong. Nah, saat ini kita mau sama-sama praktek yang Tante Novi. Nanti kita mau berdoa untuk keluarganya kita, kemudian guru sekolah minggu, sama pemimpin nanti Tante Novi ya. Nanti yang untuk berdoa untuk orang sakit, orang-orang yang lemah, dan nanti setelah itu Tante Miki yang berdoa dan akan menutup dengan doa. Oke? Siap. Yuk Tante. Yuk kita berdoa, adik-adik semua. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan ada bersama kami. Tuhan, kami mau menjadi teladan seperti Tuhan Yesus. Bagaimana kami melakukan doa Tuhan, bukan untuk menjadi kesombongan bagi kami, tapi kami mau belajar Amin. untuk membangun hubungan pribadi bersama Yes, Tuhan. amin. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berdoa buat keluarga kami. Kami percaya Tuhan untuk keluarga-keluarga kami Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan yang memberkati mereka, Amin. melindungi mereka Tuhan. Biarlah apapun yang dikerjakan papa mamah kami, kakak kami, bahkan om, tante, saudara-saudara kami, Tuhan yang membuat berhasil. Amin. Ketika mereka melakukan segala sesuatu, Tuhan memberikan mereka Amin. jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, berkati kesehatan mereka, keuangan mereka, pekerjaan mereka Tuhan, supaya boleh lancar dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu kami. Kalau saat ini kami belum boleh bertemu Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Biarlah setiap guru-guru sekolah minggu, baik di Ebenezer maupun di Sion, bahkan di Immanuel Community, kami mau berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kesabaran, berikan mereka pewahyuan dari Tuhan, Amin. supaya mereka boleh mengajar setiap anak-anak sekolah minggu melalui live streaming yang ada Tuhan. Kami meningkatkan kreativitas kami, supaya kami guru-guru sekolah minggu menjadi berkat, menjadi teladan untuk setiap anak-anak-Mu yang Tuhan titipkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, berkati pergumulannya. Biarlah Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Paulus Kunto Baskoro. Kami percaya di setiap layanannya di Ebenezer maupun di Sion, biarlah Tuhan memberikan dia hikmat, Amin. memberikan dia kekuatan, bahkan memberikan dia kesehatan yang terbaik Tuhan, untuk dia boleh menjadi gembala Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Dia yang menjadi otoritas di gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan memilih hamba-Mu ini, biarlah Tuhan yang memampukan beliau untuk maksimal di dalam Yes, Tuhan. amin. Berkati juga keluarganya,
Tante Triposa, Kak Vio, Kak Fani, Tuhan biarlah setiap studi mereka Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberkati. Berkati juga setiap staf penggembalaan yang ada, Tuhan memberkati setiap penggembalaan yang ada. Berikan mereka hati yang bersatu bersama Tuhan, supaya kami boleh melayani dan maksimal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintahan, pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan memilih hamba-Mu berdua ini, kami percaya Indonesia boleh menang Tuhan. Apapun situasi keadaan yang ada, kami percaya Tuhan Presiden kami boleh melewati bersama tim yang ada di bawahnya Tuhan, baik gubernur, para menteri, kelurahan, kecamatan, RT, RW Tuhan, bahkan semua yang terlibat dalam pemerintahan di bangsa Indonesia ini. Kami percaya mereka boleh bersatu hati, bekerja bersama Tuhan untuk melewati situasi dan membangun Indonesia untuk semakin makmur, semakin berjaya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang ada di tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan telah bekerja. Engkau juga akan menyatakan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah setiap tim medis yang ada Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kegebalan iman, kegebalan fisik yang ada, bahkan imun yang terbaik Tuhan, supaya mereka boleh melayani Engkau di bagian kesehatan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, melalui hidup mereka, orang-orang yang sakit COVID-19 boleh sembuh karena Tuhan bekerja melalui hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami juga mau bersama-sama berdoa untuk orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang mungkin jauh dari kami. Kami berdoa buat mereka yang lemah, mungkin mereka yang sakit, mereka yang dalam keadaan lapar, mereka yang terlantar. Tuhan, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan hadir bersama mereka, memberikan mereka kekuatan. Tuhan hadir menjamah hidup mereka, menjamah hati mereka, sehingga dengan kehadiran Tuhan akan merubah setiap hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan akan menguatkan, yang dalam pergumulan Tuhan bukakan jalan. Kami percaya mereka yang terlantar, mereka yang lapar, Tuhan akan berikan kekenyangan bersama dengan Engkau. Air yang hidup Tuhan akan alirkan di dalam kehidupan mereka. Terlebih saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat saudara kami, teman-teman kami, orang di sekitar kami, dan semua di bangsa Indonesia yang telah terpapar oleh COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang bekerja. Kami percaya imun yang terbaik. Kami percaya Tuhan berikan untuk mereka apa yang mereka makan, mereka konsumsi, akan Tuhan berkati itu menjadi sarana untuk mereka sembuh. Dan kami percaya bangsa kami akan semakin hari semakin dipulihkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami juga mau berdoa untuk live streaming hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang telah hadir, Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan di rumah yang menyaksikan ibadah live streaming. Kami percaya Engkau berikan mereka hati yang selalu rindu mencari Tuhan, hati yang selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini yang akan menemukan iman percaya mereka di hadapan Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu Ebenezer dan Sion, mereka akan menjadi generasi Tuhan yang luar biasa, generasi yang akan takut akan Tuhan. Yang kami percaya lewat gereja kami, lewat sekolah minggu Ebenezer dan Sion akan mencetak pelayan-pelayan Tuhan, akan mencetak pemimpin-pemimpin, dan kami percaya akan mencetak hamba-hamba Tuhan yang akan memenangkan orang-orang di sekitar kami, memenangkan bangsa Indonesia, terlebih memberkati bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih, berkati Ranting Sendanggo yang telah melayani hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Kak Dewi, Engkau berkati Ivel, berkati Ardan, berkati Tante Novi, berkati hamba-Mu dan semua Tuhan, gembala-gembala anak yang belum sempat tergabung dalam pelayanan ini. Kami percaya kami semua dalam pengurapan Tuhan, kami semua dalam proteksi Tuhan, kami akan sehat. Dan kami percaya pada waktunya Tuhan, Tuhan akan mempertemukan kami dalam keadaan selamat, keadaan sehat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau serahkan anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah
Minggu yang telah menyaksikan live streaming di rumah, yang belum sempat, kami terus berdoa proteksi Tuhan, penjagaan Tuhan menjadi bagian mereka. Kami percaya di tiba waktunya Tuhan akan pertemukan kami satu sama lain dalam keadaan sehat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang lagi sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan yang akan menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk hari ini, kehidupan kami sekarang ini dan selanjutnya kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Mengampuni setiap dosa kami Tuhan. Kami percaya dengan pengampunan Tuhan melayakkan kami untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Oke, ditunggu ya gambar telapak tangannya, doa 5 jarinya. Oke, selamat berhari Minggu. Kemudian jaga kesehatan. Kalau tidak urgent di rumah aja. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di minggu depan dengan kakak-kakak, tante-tante, om-om yang di Lamper dan Sion. Tuhan Yesus memberkati.